Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada bab array. Baik, sebelumnya teman-teman, kita akan membuat program menggunakan Microsoft Excel ya. Seperti biasa, sebelum kita membuat program menggunakan Microsoft Excel, maka pastikan bahwa makronya sudah di-enable di option, kemudian trust center settings, lalu di macro setting kita pilih enable all macros, developer macro settingnya centang, klik OK, kita close dulu, kemudian kita buka lagi ya Excel, biar perubahannya itu diterapkan di Excel kita. Baik, kita tunggu sebentar. Baik teman-teman, kita sudah buka Excel-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke developer Visual Basic. Seperti biasa kita buat formnya dulu, insert user form. Nah, di sini kita akan meletakkan beberapa komponen yang digunakan untuk program kali ini. Yang pertama, di sini kita memiliki satu buah list box. Ini list box ya. Satu buah list box. Ini list box. Kemudian ada dua buah button. Lalu ada satu buah combo box. Dan ada satu buah text box. Nah, kita akan memasukkan komponen-komponen ini ke dalam form kita di Microsoft Visual Basic. Baik. Pertama adalah list box. Ini ada list box. Mana list box? Nah, ini list box. Kita letakkan di sini list box. Oke. Sesudah list box ada combo box. Di sini kita letakkan combo box. Kemudian ada text box. Ini ada text box 1. Oke, lalu ada dua buah button. Button 1. Ini saya lebarkan dulu ya. Command button 1, kemudian satu lagi command button 2. Oke, ada command button 1, command button 2. Baik. Selanjutnya kita akan mengatur properti sesuai yang diminta di modul. Pertama, untuk form, captionnya adalah array test. Start up positionnya adalah 2 center screen. Untuk form, kita pilih dulu user form di sini ya. Pilih user form, captionnya adalah array test. Kemudian startup position, kita cari di bawah startup position. Nah, ini kita pilih 2 center screen. Oke, selanjutnya yang perlu diatur adalah listnya kosongkan, nggak ada yang diatur, propertinya kombonya juga nggak ada yang diatur. Teks 1, properti teks kita kosongkan, kita cek dulu. Oke, sudah kosong. Kemudian selanjutnya adalah command 1 captionnya adalah input, command 2 captionnya adalah redeem. Command 1 captionnya adalah input. Oke, command button 2 captionnya adalah redeem. Oke, kita sudah mengatur propertinya. Selanjutnya kita akan mengetikkan kode programnya di sini. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Pertama, kita akan membuat satu buah global array atau kalian juga mengenal sebagai global variable. Di dalam array ini, yang global array, kita memiliki sebuah array dengan nama array nama siswa. Nama array-nya adalah nama siswa yang berukuran sebanyak 4 data. Artinya nanti nama siswa dia hanya bisa menyimpan sebanyak 4 data dan bertipe data string. Oke. Diletakkan di paling atas dari program karena ini adalah global array. Selanjutnya kita memiliki dua buah sub. Yang pertama adalah form load.
Jadi kalau di Visual Basic yang 6 pakai form load ya, kalau di Microsoft Excel itu pakai initialize, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini sub yang pertama, form load. Fungsi dari sub ini nanti adalah untuk menampilkan angka pada combo, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian ada private sub yang kedua adalah ketika tombol input diklik. Nah, ketika tombol input diklik, maka yang dijalankan adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat programnya. Kita ketikkan kode programnya pada Microsoft Excel Visual Basic kita. Baik, yang pertama adalah kita buat dulu global array-nya. Letaknya paling atas, dim nama siswa 4 s string. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kita akan membuat private sub form load. Oke, karena di dalam Visual Basic itu tidak ada form load, tapi adanya initialize, apa ya? User form, kemudian kita pilih initialize. Nah, ingat ya, yang kita pilih adalah yang initialize. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan kode programnya dim I as integer, dim I as integer. Nah, ini adalah deklarasi sebuah variabel i yang digunakan sebagai nilai indeks. Jadi nanti indeksnya menggunakan variabel i. Nanti nilai i ini akan bertambah dan berkurang tergantung dari perulangan looping yang akan kita gunakan. Jadi i ini adalah variabel i yang digunakan untuk nilai indeks nanti. Oke, selanjutnya kita buat variabel i, lalu for i sama dengan 0 to 4. For i sama dengan 0 to 4. Lalu nanti akan saya jelaskan ya programnya di combo 1 add item i, next i, combo box 1 dot add item i, next i. Oke. Lalu combo 1 list index sama dengan 0. Combo box 1 dot list index sama dengan 0. Oke. Nah, kita sudah punya satu program. Ketika program ini dijalankan, teman-teman ya. Ketika program ini dijalankan, maka bentar, saya akan tunjukkan ke kalian. Nah, ketika program ini dijalankan, misalkan ini saya klik, nah ini. Jadi program ini hanya akan baris program yang baru kita buat ya. Baris program yang ini yang baru kita buat, yang ini nih. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan angka pada combo box 0, 1, 2, 3, 4. Nah, fungsinya seperti itu ya. Jadi di program ini, nah ini biar saya atur dulu ya, biar nampak, biar kelihatan. Nah, di program ini, angka 0 sampai 4 ini, dia tampil karena pertama, kita punya variabel i, yang nanti variabel ini akan digunakan sebagai indeks ya. Nah, di sini ada perulangan, ada looping for i sama dengan 0 to 4. Oke, combo box 1 dot add item. Jadi, fungsi looping ini, perulangan ini adalah untuk menampilkan angka 0 sampai 4. Di sini ada add item, berarti for i sama dengan 0 to 4, yang i sama dengan 0 ini adalah nilai awal. Jadi dimulai dari angka 0 sampai 4. Combo box 1 dot item i, add item i, berarti yang pertama dimasukkan adalah nilai 0. Nilai 0, kemudian program akan turun ke bawah ke next i, nanti nilai i itu adalah i ditambah 1. Jadi i ditambah 1. Nilai i sekarang adalah 1. Nah, nilai i adalah 1. Gitu ya. Jadi nilai i adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya
Dicek lagi apakah 1 masih berada di antara 0 sampai 4, karena masih berada, turun lagi, combo box 1 add item I, nilai I1, tampillah angka 1 di bawah angka 0. Turun lagi 1, jadi I sama dengan I ditambah 1, sekarang nilai I adalah 1, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, dicek apakah 2 ada di antara 0 sampai 4, kondisinya benar, maka tampil lagi add item I-nya yang 2, tampil di bawah 1 tampil 2, dan seterusnya ya. Jadi dia akan terus berulang selama nilai I itu tidak lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 berarti kondisinya salah, gitu ya teman-teman ya. Jadi akan berulang terus. Nah, itu adalah program yang pertama. Selanjutnya kita akan menambahkan program ketika tombol input diklik. Nah, ketika tombol input diklik, maka kode programnya dimno as integer, kita ketik dulu kode programnya teman-teman ya. Dimno as integer. Kemudian ada I as integer. I as integer. For I sama dengan no, CINT, no sama dengan CINT. Nanti kan saya jelaskan CINT itu apa ya. CINT combo box 1.text. Nama siswa no, nama siswa no, input box. Bentar ya. Programnya lumayan ya, tapi nggak terlalu panjang ini. If Oke, for I sama dengan 0, ini saya copy aja. Ya. List box 1 add item, oke. Next I, kemudian kita tutup if-nya dengan menggunakan end if, oke. Nah, ini if ya, if-nya udah selesai yang pertama. Selanjutnya end sub. Oke, dah. Nah, jadi saya akan jelaskan kode programnya, tapi ya ini saya copy dulu ya biar kalian bisa melihatnya lebih jelas. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Nah, ini biar kelihatan ya teman-teman ya. Memang layarnya harus dikecilkan biar kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, jadi tadi ini sudah saya jelaskan program yang pertama, yang user form initialize sudah. Nah, sekarang program yang kedua teman-teman. Jadi di program ini adalah ketika user memilih indeks berapa yang mau diisi datanya, misalkan saya pilih, jadi kita harus milih indeksnya ya. Misalkan saya pilih 1, indeks 1. Kemudian saya klik tombol input. Jadi cara yang jalankannya adalah pilih dulu indeksnya berapa, kemudian klik tombol input.
Nah, di sini ketika kita klik input, maka pertama di sini ada dua buah lokal variabel, yaitu nomor dan i. Ya, nomor dan i. Nomor, ketika kita jalankan atau kita klik command button satu, klik nomor, ini akan digunakan untuk menyimpan angka yang sudah kita pilih dari combo box. Jadi, misalkan saya pilih angka 1 tadi ya. Maka angka 1 ini akan disimpan ke dalam variabel nomor. Seperti itu. Nah, fungsi dari CINT ini adalah untuk merubah karakter alfabet menjadi integer. Jadi CINT itu singkatan dari karakter to integer. Nah, karena di sini dianggap sebuah teks, di mana teks ini kan berarti alfabet ya, maka harus dirubah menjadi integer dengan menggunakan CINT. Jadi CINT itu fungsinya adalah untuk merubah karakter ke integer. Nah, sekarang variabel nomor ini akan berisi angka 1. Sehingga nama siswa no berarti kita akan memasukkan nama siswa ke dalam array nama siswa dengan indeks nomor 1, karena no itu adalah 1. Jadi kita akan memasukkan nama pada variabel array nama siswa pada indeks 1. Input box tuliskan nama siswa. Nah, yang tampil di depan kalian di layar ini adalah input box ya. Ini input box. Nah, input box ini ditampilkan. Nah, di dalam input box itu ada beberapa yang akan tampil. Pertama, ada string tuliskan nama siswa nomor. Nah, ini tuliskan nama siswa nomor sampai tanda titik 2 ya. Kemudian ditempelkan dengan variabel no. Kebetulan nilai dari variabel no ini adalah 1. Maka di sini tampillah angka 1. Input nama siswa. Nah, ini tulisan input nama siswanya ini. Nama dari text box-nya apa? Ya, input box-nya nama siswa. Oke. Jika nama siswa kosong, kalau misalkan ini saya nggak ngetik apa-apa, misalkan aku nggak ngetik apa-apa di sini ya, saya klik kosong, maka kalau kita klik kosong berarti datanya nggak ada ya kan. Tapi kalau misalkan kita tetap pilih 1 ya, kita tetap pilih 1, kita klik input, ya kita klik input, kemudian nanti selanjutnya kita isikan, misalkan kita isi misalkan si Dika gitu. Nanti data Dika ini atau tulisan Dika ini, ya tulisan Dika ini akan dibandingkan. Jika nama siswa no tidak sama dengan kosong, kan ini ada tulisannya kan, di array ini ada tulisannya sekarang, si Dika tulisannya. Tidak sama dengan kosong, berarti kan kondisinya true. Jadi nama siswa ini ada tulisannya Dika, tapi dibandingkan dengan yang kosong, jadi kondisinya true. Apakah nama siswa no tidak sama dengan kosong? Berarti kan karena ada isinya, hasilnya adalah true. Maka list box 1 clear. Nah, ini ada method clear. Guna dari method clear-nya adalah untuk membersihkan apa yang ada pada text box ya. Ini sudah pernah saya jelaskan. For i sesudah dibersihkan text box, for i sama dengan 0 to 4. Nih, kalau misalkan ini saya klik OK deh ya biar kamu lihat. Nah, ini dia, tampil Dika di sini. Oke. Nah, for i to 4. Jadi setiap kali ada perulangan, fungsi dari perulangan itu adalah untuk menampilkan data pada list box atau pada combo box ya. For i sama dengan 0 to 4, maka nanti akan berulang sebanyak 5 kali. Jadi dari 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4 kan 5 kali ya. List box 1, add item nama siswa. Jadi di dalam list box kita masukkan string. Pertama nama siswa. String yang pertama adalah nama siswa sampai buka kurung ya. Kemudian ditempelkan dengan nilai pada i. Nilai i yang pertama adalah 0. Ditempelkan lagi dengan buka kurung, tutup kurung dan sama dengan, nama siswa yang pertama di indeks 0. Di indeks 0 kan belum ada ya, berarti hasilnya kosong. Next i, berarti ke i berikutnya yaitu 1. List box add item nama siswa, oke. I yang pertama 1, i-nya nilainya 1. Nah, kebetulan nama siswa yang tadi kita pilih 1, Dika, kita masukkan Dika, maka tampillah nama siswa Dika. Ya. Next i, berarti sekarang kita masuk ke 2. Nama siswa i, nilai i adalah 2, nama siswanya kosong, dan seterusnya. Nah, di sini yang tampil hanya Dika sendiri, karena kita baru masukkan si Dika. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalkan kita pilih lagi 2, misalkan, kita klik input, misalkan kita masukkan di sini adalah Ari, gitu. Klik OK. Perhatikan teman-teman ya, Ari. Nah, sekarang di nomor 2, itu sudah ada si Ari. Nah,
programnya berjalan dengan cara yang sama. Seperti itu ya. Jadi di sini Anda bisa lihat di indeks 1 ada Dika, di indeks 2 ada si Ari. Seperti itu. Nah, ini adalah array. Jadi data Dika, data Ari itu disimpan pada variabel array yang sama yaitu nama siswa. Yang membedakan adalah nomor indeksnya. Nah, ini adalah program pertama yang akan kita buat. Nah, di modul kalian, program ini nanti akan kita modifikasi. Sebentar, kita akan modifikasi sehingga nanti tombol yang ini, tombol yang redeem ini bisa berfungsi. Ini kan sekarang redeemnya nggak berfungsi ya, redeemnya belum berfungsi. Nah, agar redeemnya bisa berfungsi, kita modifikasi programnya. Bagaimana cara memodifikasi program agar redeem bisa berfungsi? Baik. Nah, ini ada di modul kalian. Nah, redeem itu bisa dipakai kalau kita membuat global, kalau kita membuat dynamic array atau array yang ukurannya bisa berubah-ubah. Karena kita membuat dynamic array, maka ini ukurannya kita rubah, kita hapus. Kalau tadi kan ukurannya kita tentukan yang 4, nah sekarang ukurannya kita hapus. Sehingga kita bisa merubah ukurannya kapan aja kita mau. Nah, di sini ada sedikit perubahan program ya. Pertama dim is integer, oke, di sini ada redeem nama siswa 125, oke, ditambahkan programnya. Di sini redeem nama siswa 125. Itu ya. Ada yang salah sebentar. Redeem. Sorry ya, redeem. Oke, redeem nama siswa 125. Baik, selanjutnya adalah for i125, ini diganti i125. Oke. Kemudian combo box oke. Nah, kemudian untuk yang command 1 klik dim noise integer, oke, programnya sama, ini juga sama. Input box sama. Cuma yang membedakan if nama siswa list 1 clear. Nah, di sini yang membedakan, di sini for i sama dengan 1 to ubound. Tadi saya sudah sempat jelaskan ubound itu khusus dipakai kalau kita nggak tahu ukuran array-nya berapa ya. Jadi kita tambahkan di sini for i 1 to ubound nama siswa. Karena kita nggak tahu ukuran array-nya berapa, jadi kita pakai ubound. Nah, gitu ya. Oke. Baik, kita sudah rubah sedikit programnya ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Nah, di sini teman-teman, programnya kita rubah, kita nggak tahu berapa ukuran array awalnya ya, karena kita belum tentukan. Jadi pertama kali program ini dijalankan nantinya, maka user form itu akan memiliki nilai 1-5. Kenapa bisa 1-5? Kan kita belum tahu ukurannya berapa. Karena di sini ada perintah redeem. Jadi pertama kali form itu ditampilkan di layar, maka ukuran array-nya adalah 1-5. Jadi sudah dikasih ukuran ketika dia ditampilkan. Jadi bukan ketika dia dibuat, tetapi ketika pertama kali ditampilkan. Jadi sudah ada ukurannya adalah 1-5 gitu ya. Karena ini. Nah, di sini ada for i sama dengan 1-5 combo box 1 item. Teman-teman udah tahu fungsi dari ini untuk menampilkan pada combo box 1-5 ya. Kemudian di sini programnya sama, kurang lebih bedanya adalah di sini ada perulangan for, batas atas ya, itu kan kita nggak tahu berapa karena bisa berubah-ubah ya batas atasnya ya. Sehingga di sini menggunakan perintah ubound. Menggunakan perintah ubound. Nah, program ini kita modifikasi lagi sedikit sehingga tombol redeem-nya itu bisa kita gunakan. Nah, ini kan belum kita pakai tombol redeem-nya ya. Nah, kita akan merubah ukurannya dengan menggunakan tombol redeem. Nah, ini dia command 2 klik. Ya, kita buat command 2 klik dim num as integer, is integer. Kita ketikkan dulu kode programnya ya. Dim num as integer. Oke, apa lagi? Is integer. Ya, pemrogramannya memang makin kesini makin rumit ya. If not is numeric, then exit sub. Ya, jadi ini perintah ini fungsinya adalah untuk memeriksa bahwa
angka yang kita ketikkan pada text box ini adalah sebuah angka, bukan alfabet A B C D E F G, tapi harus berupa angka. Jadi dicek sama program ini. Jadi baris ini, baris yang bentar ya teman-teman. Baris yang if not is numerik. Jadi jika not numerik, bukan numerik, maka dia exit sub. Jadi dia keluar dari program. Dan dia harus berupa angka gitu ya. Jadi fungsi dari baris ini adalah memeriksa. Jika bukan angka pada teks 1, teks box 1, maka keluar gitu maksudnya. Jadi kita harus masukkan berupa angka. Kemudian 6 CINT teks 1.text 6 sama dengan CINT ya, teks 1 text box 1.text. Oke, nah fungsinya ini adalah untuk mengambil nilai yang dimasukkan ke dalam text box lalu disimpan ke dalam variabel 6 gitu ya. Nah, fungsi dari CINT-nya juga sama ini. Fungsi dari CINT-nya adalah untuk merubah dari karakter menjadi integer. Walaupun kamu memasukkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, sama VB itu terkadang dianggap sebagai alfabet ya. Sehingga untuk memastikan bahwa itu alfabet, menggunakan metode CINT gitu. Oke, kita lanjut programnya. Nah, di sini ada redeem nama siswa 1 to 6. Nah, jadi di sini ada perintah redeem lagi. Redeem nama siswa 1 to 6. Nah, ini kita memberikan ukuran array-nya dengan menggunakan perintah redeem. Jadi kalau tadi di awal redeem-nya 1 sampai 5, nah nanti untuk berikut ya ketika kita ubah ukuran array-nya, kita melakukan redeem lagi, kita rubah lagi ukurannya 1 to 6. 6-nya terserah berapa angka yang kamu masukkan. Kamu masukkan 1000, 2000, 1, 2, 3 terserah. Jadi ukurannya berubah dari 5 menjadi ukuran yang kamu rubah sesuai dengan keinginan kamu ya. Combo 1 clear, list 1 clear. Nah, ini combo 1 clear, list 1 clear. Oke, saya kopas saja teman-teman. Kalau diketik panjang soalnya makan waktu ya. Oke, combo box 1 clear, list box 1 clear. Nah, ini buat apa sih? Ini digunakan untuk merubah nilai pada combo box. Kalau misalkan ukurannya kamu rubah, ukurannya dirubah ya, misalkan gini nih. Saya tunjukkan sama kamu ya, walaupun program belum selesai nggak apa-apa lah. Ini kan 1 sampai 5 kan? Nah, ternyata ukurannya kamu berubah jadi misalkan 10 nih. Saya klik redeem. Nah, otomatis di sini kan harus 1 sampai 10, bukan 1 sampai 5 lagi. Kenapa? Karena kan ukuran array-nya berubah. Nggak 1 sampai 5, tapi 1 sampai 10. Maka combo box-nya harus 1 sampai 10. Nah, agar dia nggak tumpang tindih, nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, saya selesaikan programnya ya. Ini saya kopas saja lah ya. Mohon maaf ya, sebenarnya nggak boleh, tapi daripada ngetik panjang ya, jadi saya kopas saja. Saya hapus dulu. Sorry. Combo box, list box, combo box. Oke. Nah, gini ya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, misalkan ini 1 sampai 5 kan, 1 sampai 5 karena bawaan user form initialize. Kita rubah ukurannya misalkan jadi 1000 gitu. Redeem, klik. Nah, ini juga ukurannya berubah dari 1 sampai 1000 gitu. Kenapa? Karena memang ukuran array-nya kan berubah. Nah, kalau misalkan teman-teman kita nggak pakai list box 1 clear ya, atau combo box 1 clear ini saya hapus lah misalkan ya teman-teman. Ini saya hapus. Saya jalankan. Nggak error sebenarnya. Ini masih 1 sampai 5. Misalkan ini saya rubah jadi 3 ukuran array-nya. 3. Dia akan nimpa 1 sampai 5 ditempel lagi 1, 2, 3. Nimpa dia. Nilai baru dari combo box itu nggak masuk. Sehingga agar dia bisa masuk nilai yang baru, maka kita harus menambahkan combo box 1 clear. List box juga gitu. Ya. List box juga gitu. Kalau misalkan nggak di clear, berarti data sebelumnya yang sudah tampil di list box itu nggak kehapus. Kan tujuan kita memperbaharui datanya kan, memperbaharui nilai yang ada pada array. Maka nilai yang lama itu dihapus. Ya. Nah, itu fungsi dari clear. Nah, sekarang di sini ada perulangan lagi. For i sama dengan 1 to u bound.
U-bound nama siswa ini untuk mengambil nilai paling tinggi dari array kita yang kita masukkan. Kalau tadi saya masukkan 1000 berarti U-bound-nya nanti 1000. Kalau saya masukkan 3 berarti U-bound-nya 3 gitu ya. Nah, di sini ada dua hal yang akan dimasukkan lagi, yaitu combo box 1 add item I. Jadi ketika kita rubah ukurannya teman-teman, ini aslinya 1 sampai 5 ya. Misalkan saya rubah ini jadi 2 aja. Redim. Maka di sini 1 sama 2 aja. Nah, itu akibat ini. Combo box 1 add item I, dia akan menambahkan item 1 dan 2. Dia berulang 2 kali ya. List box 1 add item menampilkan nilai pada list box nama siswa 1 dan nama siswa 2. Ini yang ini, list box ini. Nah, combo box list index sama dengan 0. Nah, combo box list index sama dengan 0 ini adalah untuk menampilkan combo box di indeks yang paling awal, paling pertama gitu teman-teman. Nah, ini redim ini digunakan untuk merubah ukuran dari array-nya jadi ya teman-teman. Nah, ketika program ini saya jalankan, misalkan saya rubah dulu ukurannya jadi 2 dulu. Ya, 2 dulu ya. Oke, berarti kan command button 2 yang dijalankan. Kemudian saya memasukkan data, berarti klik tombol input. Misalkan saya masukkan namanya Dika. Di kamar atau di indeks 1. Jadi di indeks 1 namanya Dika, oke. Oke. Nah, sekarang ukurannya saya rubah, misalkan jadi 10 gitu ya. Saya klik redim. Redim, si Dika hilang, data yang punya Dika ini hilang, di indeks 1 hilang. Nah, kalau datanya hilang, berarti kan kalau kita sudah masukkan banyak data di array, misalkan saya masukkan di angka 4, nah namanya sembarang aja gitu ya. Oke, kemudian di 6 saya masukkan data lagi, sembarang aja. Nah, gini ya. Kemudian ukuran array-nya berubah, misalkan jadi 15. Redim. Datanya hilang. Kan repot ya kalau kita sudah masukkan banyak data. Nah, agar data ini tidak hilang, teman-teman, maka kita tambahkan kata kunci pada saat redim, yaitu kita tambahkan kata kunci preserve. Jadi di program kalian, ketika melakukan redim, kita tambahkan kata kunci tambahkan kata kunci ketika di redim, kita tambahkan kata kunci preserve. Nah, preserve ini gunanya untuk menjaga data agar tidak hilang ketika datanya dirubah. Misalkan ini 4, saya isi Dika. Oke. Sorry. Saya input Dika. Klik OK. Lalu datanya saya rubah misalkan jadi 10. Redim. Datanya masih ada kan? Kan biasanya kalau setiap kali di redim kan datanya hilang ya, tapi ini masih ada. Oke, misalkan nomor 5 saya isi misalnya Tika misalkan ya, klik OK. Oke, kemudian ukuran array-nya saya rubah lagi jadi 7. Saya redim. Tuh datanya masih ada. Biasanya kan hilang. Kenapa bisa masih ada? Karena ketika saya merubah ukuran array-nya dengan perintah redim, di sini ada kata kunci preserve. Preserve ini artinya menjaga agar data yang sudah tersimpan sebelumnya di array itu tidak hilang ketika ukuran array-nya dirubah. Nah, itu adalah kata kunci preserve. Baik, teman-teman, silakan Anda sekalian mencoba untuk membuat program array sesuai dengan yang di modul sambil kalian menonton video YouTube yang sudah saya rekam ini. Saya kira sampai di sini, silakan mencoba. Oh ya, sebelumnya sesudah kalian selesai membuat, silakan disimpan programnya teman-teman ya, disimpan seperti biasa. Simpan. Kita simpan. Bentar ya. Oke, simpan di folder, kita buat dulu foldernya. Oke, kita masuk ke bab 9 ya. Bab 9, array. Oke, buat dulu foldernya, kemudian kita simpan aja. Simpannya adalah macro enabled workbook, kalau sudah di save. Oke, sudah selesai. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya minggu depan insya Allah. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.